Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa banyak dari kubu Jokowi begitu kan yang mengkritik habis-habisan Dr. Tiva dan Roy Suryo begitu. Tapi nyatanya di balik ini sini kamu tahu nggak ya? Ketika Dr. Tiva ya problem soal keuangan bahkan ada penyitaan apartemen begitu kan, justru kubu Jokowi ini begitu kan ya dibalas tunai, dibalas kontan begitu. Kenapa? Ya ternyata sekarang ini Kaisang begitu kan ya mulai terlilit hutang. Ini PT Panca Mitra Multipedana begitu kan ya atau PMMP yang terafiliasi dengan Kaisang kabarnya begitu kan ya. Mempunyai hutang mencapai 2,8 triliun. Woi, ngeri bos. Dapat dari mana itu? Aduh, aduh dulu kan dikenal dengan martabak, ya jualan pisang goreng begitu kan? Tapi pada nyatanya ini dibalas kontan. Inilah kalau mengkritik Dr. Tiva ya sama Roy Suryo. Kena karma mereka begitu. Kalau sudah terafiliasi begitu kan, diduga apa namanya, kabarnya terafiliasi dengan Kaisang punya hutang sampai 2,8 triliun, maka kemudian ini seharusnya diperiksa ya oleh cicilannya begitu ya bisa saja ini disita begitu ya. Ini kan bisa saja violent begitu, bisa saja nanti perusahaan-perusahaan itu begitu terbengkalai dan sebagainya begitu. Nah, salah satu pengakuan di mana soal karma begitu kan ya, bahwa anak Jokowi ditagih hutang begitu kan dengan miliaran seperti itu. Nah, KPK juga kabarnya akan menyelidiki begitu kan ya perusahaan-perusahaan yang kemudian sekarang ini dianggap bahwa punya hutang yang begitu luar biasa. Nah, salah satu pakar yang kemudian mengatakan masa iya hanya jualan martabak, pisang goreng ya bisa punya bisnis seperti itu. Ada apa? Nah, ini coba kita tonton dulu ya seperti ini. Wih, anak-anak gimana? Ada yang terjun ke politik? Oh, saya serahkan ke mereka. Oh, sana si Gibran dengan rambutnya yang lincip itu pasti bilang, oh, enak aja, saya punya bisnis ngapain yo? Dikira nganggur apa ke Jakarta? Wah, sekarang kelihatan bahwa bisnis yang sekarang dilekatkan sebagai markobar, martabak, dan Kaisang, pisang-pisang itu hanya pencitraan sebelum mereka beranjak ke Jakarta menekuni dunia politik. Luar biasa, Ica. Betul, kita masih ingat dulu bagaimana netizen dan juga Termul memframing dua anak ini sebagai tokoh anak muda yang kreatif, yang berjiwa entrepreneur, tapi semua nyatanya nol. Kita Ternyata nyatanya nol begitu kan ya. Ternyata nyatanya nol. Bayangkan dengan hutang 2,8 triliun, siapa yang mau bayar di situ begitu? Ya, kekayaan Kaisang berapa hari ini? Nah, ini ya geger perusahaan Kaisang ini terlilit hutang begitu 2,8 triliun begitu kan. Rinciannya bikin Jokowi ini stres begitu kan ya melihat dengan hutang-hutang seperti itu. Bayangkan kalau sudah ini kubu dari para pendukung-pendukung Jokowi ini sudah menjadi karena mengkritik Dr. Tiva kemarin begitu. Ini kan karma nyata begitu. Ngeri bos ya hutang-hutang seperti itu begitu. Nah, kerajaan bisnis putra bungsu yang mantan Presiden Joko Widodo kini tengah menjadi sorotan tajam. Ya, salah satu perusahaan pengelolaan ekspor udang beku yang dikaitkan dengan nama PT Pancamitra Multiperdana atau PMPM ya, PMMP ya, yang dilaporkan sedang menghadapi tekanan finansial berat ya akibat akumulasi hutang begitu fantastis. Kabarnya tidak tanggung-tanggung begitu kan ya. Berdasarkan data yang dihimpun ya total restrukturasi ya pinjaman perusahaan tersebut ya kepada sejumlah perbankan ya diperkirakan mencapai 2,8 triliun atau nyaris menyentuh angka 3 triliun. Angka tersebut belum termasuk akumulasi bunga ya yang berjalan. Nah, sekarang apa yang mau dipertontonkan oleh Kaisang? Masa iya begitu kan? Kalau nanti menjadi pemimpin BPJS gratis, akan membuka 50 lapangan pekerjaan.
Bagaimana bisa untuk bisa membuka lapangan pekerjaan ya kalau toh dirinya punya hutang. Aduh. Benar nggak? Ibaratnya begitu kan ya. Termul ini pinjam hutang, pinjam uang ke saya misalnya. Terus kemudian ya belum bisa bayar. Tiba-tiba Termul mengatakan begini ke teman-temannya. Nanti saya akan bangun ini, akan bangun itu, akan bangun ini, bangun itu. Dari mana uangnya? Bayar hutang dulu baru ngomong. Kira-kira kan logikanya seperti itu begitu. Nah, sekarang ini satu persatu sudah mulai kelihatan begitu kan ya. Karma menyerang dokter Tifa dan Roy Suryo. Anak Jokowi ini justru ditagih hutang 3M. Aduh. Ya kita akan buktikan aja nanti begitu kan ya bahwa apakah valid atau bagaimana begitu. Nah, banyak orang yang kemudian mengatakan keterlibatan LPII yang menguncurkan dana hingga sekitar setengah triliun rupiah di masa pemerintahan sebelumnya kini mulai dipertanyakan, ditagih oleh pihak terkait seiring dengan pergantian kepemimpinannya. Jokowi lagi. Banyak pihak yang kemudian justru mempertanyakan kredibilitas ya serta jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha ya tanpa rekam jejak bisnis yang panjang. Namun yang mampu mendapatkan kucuran dana hingga ratusan miliar. Dari siapa mereka? Apakah Jokowi saat itu masih berkuasa atau tidak begitu? Ini yang harus dipertanyakan jelas begitu kan. Ngeri-ngeri sedap dos ya kalau sudah seperti itu begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya persoalan-persoalan ini ya karena menyangkut secara individual hutang, makanya para pendukung-pendukung dari Termul itu nggak usahlah kuar-kuar kalau Dokter Tifa punya hutang itu kan urusan individual. Dan sekarang ya terbukti begitu kan ya bahwa perusahaan itu terafiliasi ke situ ya. Yang kabarnya terafiliasi kepada Kaisang ya kita akan nunggu klarifikasinya bagaimana. Percuma keliling berbagai apapun kalau pasti punya hutang, bayar dong. Coba kita tonton lagi ya. Netizen dan juga Termul memframing dua anak ini sebagai tokoh anak muda yang kreatif, yang berjiwa entrepreneur, tapi semua nyatanya nol. Kita masih ada videonya itu ya yang ketika Gibran marah-marah ditanya wartawan, dia bilang, saya ini kerja kok, emangnya nganggur. Itu aduh nggak enak banget itu dilihatnya. Nanti kita lihat, kita setel lagi video itu karena menarik dan menghibur dan juga membuat polusi mata dan pendengaran sebetulnya. Tetapi sekarang menjadi tontonan besar. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh dulu begitu kan ya. Siapa lupa begitu. Ubaidillah Badrun ya yang dilaporkan soal bisnis anak Mulyono ini begitu kan. Dibongkar tuntas pada waktu itu. Tapi justru Badrun Ubaidillah ini dilaporkan oleh mereka begitu kan. Ya, lapor ke KPK tidak mempan begitu. Dan sekarang KPK mau minta bantuan untuk menelusuri begitu kan soal bagaimana kepemilikan itu begitu. Aduh. Ngeri sedap bos ya, ngeri sedap ini. Ini keuangan PT Vansa Mitra Multiperdana atau Perdana atau PMMP begitu kan yang kemudian terafiliasi dianggap terafiliasi kepada Kaisang. Kabarnya perusahaan Kaisang ya bandel ya tak setor lengkap ya ke BI, lengkap ke BI begitu kan ya. PMPM ya krisis keuangan. Nah, PMPM ini bisa dikategorikan bangkrut ya. Bangkrut secara hukum berarti perusahaan telah dinyatakan pailit begitu oleh pengadilan atau masuk dalam proses likuidasi. Nah, artinya secara tidak langsung ini bagaimana KPK ya menelusuri ini begitu kan. Mendesak ya Kejagung dan KPK bongkar dugaan korupsi LPII di lingkaran perusahaan Kaisang. Wih. Benar nggak begitu kan? Telusuri dong ya. Satu persatu sudah mulai ketahuan ini begitu. Masa dengan adanya seperti ini kerugian besar misalnya begitu kan tidak bisa bayar hutang ini. Skandal kredit macet bank dan LPI ugal-ugalan guyur hutang 2,8 triliun ke perusahaan Kaisang. Benar nggak? Ya ini harus bertanggung jawab. Ya, kalau tidak bertanggung jawab ini bagaimana begitu kan? Ya, kabarnya ingin membuka lapangan pekerjaan, tapi pada kenyataannya bagaimana? Dan sekarang
Pakar ya mendesak Kejagung atau KPK usut dugaan kredit macet ya LPII begitu kan ya ke perusahaan Kaisang. Dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini kan perusahaan besar begitu kan. Nah, pakar hukum pidana begitu kan ya, Yudi Yusuf ini mendesak bahwa aparat penegakan hukum APH mengusut dugaan korupsi atas kucuran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI ke PT Pancamitra Multi Perdana ya, perusahaan udang ya olahan milik Kaisang Pangarep. Kabarnya begitu kan ya. Perkembangan kredit tersebut ya kabarnya senilai 30,71 juta US dollar atau setara dengan 537,3 miliar kurs dengan 17.000 begitu kan. Itu kini ya perusahaan-perusahaan itu macet begitu. Perusahaan itu tersebut macet yang sebagian sahamnya dipegang oleh putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, artinya ini adalah Kaisang begitu kan. Bayangkan kalau misalnya ini KPK untuk mengusut tuntas ya, maka ini akan ada yang kemudian jadi tersangka ini, Bos. Siapa mereka ya? Wallahu alam siapa mereka begitu kan. Kejayaan runtuh. Dari 7 bisnis kini sisa 1. Gurita bisnis udang Kaisang diambang kebangkrutan. Dulu kan dikenal dengan martabak, ya, pisang goreng, yang untungnya miliaran. Kabarnya inilah anak muda yang inovatif. Ternyata ngutang. Ya, kalau hasil ngutang siapa yang nggak bisa begitu kan? Semuanya akan bisa. Nah, ini dulu pernah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun begitu kan, yang kemudian mengatakan bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan anak Jokowi itu begitu kan. Tapi kan dulu itu yang saya tahu begitu, Ubaidillah Badrun ini kan tidak istilahnya itu tidak, ya salah satunya tidak, dukungan mereka begitu sering dikritik oleh orang-orang begitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang kan pada akhirnya kan terbukti juga begitu. Wah, ngeri, Bos ya. Artinya apa? Artinya apakah ada bermasalah dalam dalam pengelolaan ya perusahaan-perusahaan besar itu? Siapa yang memberikan kredit itu begitu kan? Coba kita tonton bagaimana dulu ketika Ubaidillah Badrun memberikan sebuah keterangan seperti ini. Ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga yang tadi Abang sebut sebagai Mulyono itu, misalnya, yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham. Di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Ini putra mahkotanya Mulyono. Putra mahkota Mulyono. Oh, yang sekarang jadi wapres. Bukan, putra mahkota yang kedua. Oh, putra mahkota yang kedua. Nah, lalu yang sekarang yang kemarin naik jet. Naik jet. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya panjang. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru lah dia. Kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden. Maka kita berhak publik untuk mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang. Kalau orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Ini publik juga perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari korupsi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara negara. Termasuk keluarga ya? Ya, jadi tepat itu laporannya. Jadi makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan, dengan niat baik, agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu, ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing director perusahaan besar. Jadi managing directornya ini punya anak. Nah, kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih, ada Gibran, ada Kaisang gitu. Nah, perusahaan ini kemudian
kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Oke, jadi mayoritas saham dimiliki ya, oleh punya. Dan saat Ini, Bos. itu Ya. Gibran tuh jadi wali kota. sudah jadi wali kota. Oke. Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama Di sebuah perusahaan. di sebuah perusahaan itu. Oke. Jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga begitu. Konflik of Ya interest. ada konflik of interest di situ. Oke. Nah, lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan 2 kali ya, jumlahnya ya ratusan miliar, Oke. kurang lebih hampir 200, kurang lebih ya. Oke. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura, Venture capital. ya venture capital. Pertanyaan saya, sebegitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar Oke. kalau mereka bukan anak presiden Dan perusahaan baru. dan perusahaan baru? Oke. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, kita telusuri. Ngeri, Oh, Bos, ternyata ini ya. setelah ada uang Ini masuk Gibran ini ngeri. sekian miliar itu, Oke. managing direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, Yang bekerja sama. tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Oh. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Oke, oke. Ini menarik. Iya. Ini. Kelihatan banget Kelihatan ini konflik banget. of interestnya. Betul. Jadi, Memperdagangkan pengaruh ini. kalau dan dalam itu hukum. bukan diplomat karir kan? Iya, bukan. Jadi dari swasta tiba-tiba diangkat Duta menjadi besar. duta besar. Iya. Tentu kita tanya-tanya juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat career. Iya, apalagi di negara yang cukup maju, Bukan negara kecil. bukan negara kecil. Oke. Nah, kan kita jadi tanda-tanya, oh dia punya anak, oh anaknya dari sama anak presiden dan bahkan buat satu perusahaan begitu. Oke. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Oke. Yang kemudian beberapa waktu kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Oh iya, 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 iya. Jadi Kelihatan. kelihatan ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Oke. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Oke. Pertanyaannya kenapa dia diangkat jadi duta besar? Oke. Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang. Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini Oke. tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, Oke. lalu dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tuntutan lebih dari 70 triliun Karena dia merusak karena lingkungan. kerusakan lingkungan. Oke. Tiba-tiba kemudian keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya, Oke. itu tidak membayar 70 triliun lebih itu, Ya. tapi sekitar hanya 80 miliar. Gitu. Jadi akhirnya kita wajar dong kalau saya sebagai akademisi. Nah, itulah ya apa yang kemudian diceritakan oleh Ubaidillah Badrun. Sejak awal memang benar begitu kan ya bahwa Ubaidillah Badrun ini sudah melaporkan ke KPK begitu untuk memeriksa bagaimana perusahaan-perusahaan anak Jokowi ini. Dan sekarang ya kalau tidak ada relasi kekuasaan yang begitu kuat, kok sebegitu mudah mendapatkan suntikan dana? Dan kabarnya tadi benar nggak ya saat Gibran menjadi wali kota Solo, ternyata komisarisnya masih Gibran. Artinya apa? Secara tidak langsung ya bahwa ini kan rangkap jabatan begitu. Ya rangkap jabatan. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya negara kita coba sebesar ini, ya bangsa kita sebesar ini begitu kan ya. Sudah jelas begitu kan ya, sudah jelas apa-apa ya dia yang menguasai. Kalau tidak punya jaringan kuat tidak bisa begitu. Di negara kita, padahal di negara kita ini banyak orang pinter begitu kan ya. Negara-negara kita ini banyak orang pinter begitu. Ini tidak main-main ya. Dewan Direksi LPI pengguyur ya kredit ke perusahaan Kaisang digaji ya lebih dari 12 miliar. Benar nggak 12 miliar? Belum lagi fasilitas yang diterimanya dari kendaraan hingga klub membership. Wih, benar nggak seperti itu? Ngeri, Bos, ini harus diteliti begitu. Ada apa di balik ini semua begitu kan? Ya, banyak yang sudah bersuara begitu. Tapi nampaknya ya Jokowi ke Jakarta kemarin ya perlu dipertanyakan ada apa begitu kok ke Jakarta. Ya, Jampitsus yang sekarang ini begitu kan, Febri Ardiansyah ini ya sudah jadi tersangka. Dulu ditakuti oleh seorang Jokowi begitu kan. Tapi pada akhirnya melempam juga begitu. Ya,
PJ untuk sementara ini ya kita lihat saja rekam jejaknya situ. Siapa mereka? Udah ngeri, ngeri. Jokowi lagi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.